Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih berada di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan, yakni Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah Al-Muharram. Al-Muharram di dalam kalender Islam termasuk bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka Allah tegaskan, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Kezaliman itu besar urusannya ketika dilakukan dimanapun, di waktu kapanpun. Namun ketika kezaliman itu terjadi di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan, tentu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, urusannya akan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana orang-orang yang melakukan kezaliman di tanah yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh asma-Nya yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna. Semoga Allah memberikan taufik dan inayah kepada kita semua untuk mengisi bulan-bulan istimewa seperti ini dengan amal-amal yang terbaik. Dan semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk bisa menjauhkan dosa dan maksiat sekecil apapun. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagai seorang mukmin, maka orang beriman itu dia beriman kepada rukun-rukun iman yang 6. Salah satu di antaranya al-iman bil yaumil akhir. Beriman kepada yaumul akhir. Dia mengimani bahwasannya ada akhir daripada kehidupan, ada alam akhirat dengan segala peristiwa yang berkaitan dengannya. Karena para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya kehidupan hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Namanya saja adalah kehidupan akhir yang kekal abadi, tidak ada lagi setelah itu kematian. Maka dunia ini persinggahan. Dunia ini alam yang nantinya akan kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 64, "Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan." Dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka sebagai seorang mukmin, orientasi dan obsesi hidup kehidupannya hanyalah untuk keselamatan dan kebahagiaan di kehidupan akhiratnya. Jadi dunia bukan target utama, dunia bukan segala-galanya. Namun yang menjadi target utamanya adalah bagaimana dia selamat dan bahagia di kehidupan akhiratnya. Maka jiwa raganya ditumpahkan
ya untuk kehidupan akhiratnya. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Allah berfirman di antaranya di surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Dan carilah pada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu kebahagiaan, keselamatan negeri akhirat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia ini dari semenjak kita hidup sampai nanti kita mati, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam ayat ini supaya semuanya digunakan. Dijadikan fasilitas untuk kita bisa selamat dan bahagia di kehidupan akhirat. Dan para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada satu yang paling berharga di dalam diri kita ini. Apa itu, Pak? Yang paling berharga dalam hidup ini apa? Orang kalau memahami betapa mahalnya perkara ini, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pasti dia tidak akan menyia-nyiakannya. Orang itu kalau punya harta benda pasti tidak disimpan sembarangan. Begitu ya. Dia akan simpan di brankas, brankasnya berat sekali, kuncinya rahasia. Begitu kan? Brankasnya disimpan di dalam lemari, lemarinya digembok. Barakallahu fikum, lemari itu ada di satu ruangan khusus, ruangannya pun dikunci. Ya. Ruangan itu ada di dalam rumah, rumahnya terkunci, bahkan pakai kunci otomatis. Begitu kan? Rumah itu di dalam gerbang yang begitu besar, ya, gerbangnya juga dikunci rapat, ditambah security lagi. Kenapa? Dia punya harta di dalamnya. Orang kalau ngerti barang itu berharga, tentu dia akan perlakukan sedemikian rupa. Coba bayangkan, ya kalau kita punya HP baru dengan HP yang sudah lama, perlakuannya beda nggak, Pak? Kalau yang baru itu masih dielus-elus, disayang-sayang, jatuh sedikit saja khawatir. Coba kalau HP-nya sudah lama, ya, HP yang harganya cuma 2 juta dengan HP yang harganya 40 juta, kira-kira perlakuannya beda tidak? Beda. HP yang 2 juta mungkin dilemparin anaknya, kita nggak terlalu iba. Nggak terlalu khawatir. Tapi kalau HP 40 juta. Kenapa? Karena kita ngerti ini barang mahal. Begitu kan? Orang kalau mengerti harga sesuatu, maka dia akan memperlakukan sesuai dengan harganya itu. Orang kalau datang ke masjid pakai sendal jepit yang harganya 10.000, ya dengan pakai sendal kulit yang harganya 1 juta, datang ke masjid. Kira-kira mana yang lebih khawatir, Pak? Mana yang lebih khawatir? Yang pakai sendal jepit enteng-enteng aja. Anteng dia di dalam masjid. Sendalnya misalkan ada yang nyuri, nggak ada masalah, 10.000. Tapi kalau sendal bapak harganya 1 juta, sendal kulit, kemudian lupa disimpan di loker misalkan, itu kadang bikin resah gelisah. Kenapa? Kita ngerti harganya. Aduh, ini sendal saya kalau hilang 1 juta melayang. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka seorang hamba Allah mesti paham apa yang paling berharga pada dirinya. Supaya apa? Supaya dia memperlakukan sesuai dengan harganya itu. Apa kira-kira yang paling berharga pada diri kita? Apa, Pak? Al-waktu. Waktu. Itu yang paling berharga. Usia, umur kita, kesempatan, waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Cuman banyak orang enggak ngerti harganya usia. Tidak paham betapa mahalnya umur itu. Akhirnya apa? Banyak yang kemudian memurah meriahkannya. Ya, kadang sebagian orang, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, menghabiskan nonton bola bisa 2 jam. Anteng-anteng aja hidupnya. Seolah-olah nggak ada sesuatu yang berharga yang hilang pada dirinya. Ada orang nongkrong dari asar sampai jam 10 malam di kafe kopi. Anteng-anteng aja hidupnya. Seolah-olah tidak ada sesuatu yang hilang pada dirinya dari sesuatu yang berharga pada dirinya. Tiba-tiba sudah ubanan,
tiba-tiba sudah penyakitan, tiba-tiba sudah tua, hilang masa mudanya begitu saja. Wal iyadzu billah. Maka para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini umur. Umur adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampai menyatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya, bagus amalnya. Orang itu kalau dikasih kesempatan hidup, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, 1 tahun saja dia dikasih kesempatan hidup, ya, lebih lama daripada saudaranya yang lebih duluan meninggal dunia. Maka ada sekian banyak faidah, ada sekian banyak fadilah, ada sekian banyak pahala yang bisa dia dapatkan melebihi saudaranya. Nabi pernah menceritakan 2 orang yang masuk Islam bareng, kemudian meninggalnya satu lebih lama 1 tahun dari saudaranya. Ternyata jarak perbedaan 1 tahun itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pahala di antara keduanya perbedaannya itu sejarak langit dan bumi. Hanya jarak 1 tahun. Dalam 1 tahun itu ada berapa ribu sujud yang bisa kita kerjakan? Ada berapa ribu ruku yang bisa kita kerjakan? Ada sekian jumlah harta yang bisa kita infakkan dalam waktu 1 tahun. Bahkan kita bisa dalam 1 tahun itu mendapatkan 10/3 yang begitu istimewa. 10 terakhir Ramadan, 10 pertama Dzulhijjah, kemudian 10 pertama dari bulan Muharram. Ini hanya didapatkan oleh mereka yang memiliki usia, masih diberi kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih ada umurnya, dia tidak hanya bisa meraih fadilah-fadilah atau keberuntungan duniawi, bahkan dia bisa dengan usianya itu mendapatkan fadilah-fadilah diniyah ukhrawiyah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini yang paling berharga pada diri kita, yang Allah perintahkan supaya digunakan sebagai fasilitas kita untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan di kehidupan akhirat. Yang kedua, diantaranya adalah kesehatan. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, luar biasa sehat ini. Kalau pengen tahu harganya sehat, ya datang ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit. Kalau pengen tahu harga dari kehidupan, datang ke kuburan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang yang mati dari semenjak zaman Nabi Adam alaihi salam bahkan sampai nanti kiamat, apa yang diinginkan orang mati, Pak? Pengen hidup lagi, kan begitu? Pengen balik lagi ke alam dunia. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah, ya, beliau memberikan nasihat, kalau ada seseorang merasa dalam keadaan yang paling terpuruk, bangkrut, pailit, tidak punya apapun, maka datangi kuburan. Datangi kuburan, ziarah kuburlah. Kemudian dia resapi dan renungi bahwa mereka-mereka yang mati ini menjadikan hidup di dunia segala-galanya. Kenapa? Karena mereka ingin balik ke alam dunia. Yang mati itu siapa? Ada raja, ada pejabat, ada orang kaya. Sama semua keinginannya, pengen balik lagi ke alam dunia. Bahkan di antara mereka ada orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, para alim ulama. Semuanya sama, ingin balik lagi ke alam dunia. Untuk apa? Untuk memperbaiki amalnya, untuk bertaubat, untuk menambah amal-amal solehnya. Maka Masya Allah, kalau kita masih hidup, sejatinya kita masih memiliki satu nikmat yang diinginkan oleh semua orang mati. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka nikmat hidup, nikmat sehat, semuanya harus kita gunakan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di kehidupan akhirat. Kenapa kita fokuskan dua perkara ini? Karena ini yang disebut oleh Nabi di dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsir minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat ini. Apa itu?
nikmat kesehatan, kemudian nikmat waktu luang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmat paling besar ini harus menjadi sabab terbesar untuk kita bisa meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di surganya. Ya, kita mendapatkan derajat tinggi di surga Allah dan selamat dari siksa api neraka. Allah di dalam ayat yang lain, ayat ini sering kita dengarkan di surat Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadah kurbanku, hidup dan matiku semuanya hanya untuk Allah Rabbul alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak mungkin seorang hamba dia mencurahkan jiwa raganya, memaksimalkan segala potensinya untuk keselamatan dan kebahagiaan akhirat kecuali mereka yang punya iman kepada kehidupan akhirat itu. Makanya iman kepada yaumul akhir sering Allah dan Rasulnya sandingkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, iman itu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dikatakan oleh para ulama tidak cukup sekedar pengakuan saja. Namun iman itu butuh pembuktian berupa amal saleh yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan lahir dan juga batinnya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, untuk mendeteksi seberapa besar iman kita kepada kehidupan akhirat dan iman kita kepada rukun-rukun iman yang lainnya, maka para ulama kemudian menjelaskan beberapa sifat man yahmil hammal akhirah. Ya, sifat-sifat orang yang memendam keinginan yang kuat untuk dia bisa selamat di kehidupan akhiratnya. Jadi orang yang benar-benar beriman kepada yaumul akhir, orang yang benar-benar menjadi perindu surga, itu memiliki ciri-ciri khas pada dirinya. Nah, ini yang insyaallah taala sedikit akan kita bahas. Pertama, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang yang memendam keinginan yang kuat untuk bisa selamat di kehidupan akhiratnya, ciri yang pertama adalah islahun nafsi. Mereka ini orang-orang yang senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri setiap harinya. Ini poin penting para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Karena orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, ya pasti dia akan selalu berusaha memperbaiki dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat 53. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samii'un 'alim. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum sampai kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perhatikan baik-baik ayat ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ternyata nikmat yang Allah anugerahkan itu bisa berubah. Bisa berubah. Nikmat itu bisa berubah jadi niqmah. Ain sama qaf itu beda satu huruf tapi fatal sekali akibatnya. Kalau ni'mah berarti anugerah. Tapi kalau niqmah pakai qaf itu menjadi musibah. Nah, Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah anugerahkan kepada satu kaum kecuali jika kaum itu merubah diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Betapa banyak orang yang kufur nikmat, kemudian nikmat itu berubah menjadi bencana bagi dirinya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang kalau besar penghasilan, gede gajinya, banyak uangnya, seharusnya kan disyukuri, itu nikmat. Sebagian orang para hadirin jamaah yang dirahmati Allah kufur nikmat. Dulu ketika golongannya rendah, tidak macam-macam.
ketika kemudian naik levelnya, naik golongannya, naik pula gajinya, pangkat, jabatan, kedudukannya, jadi aneh-aneh, gitu ya. Kenapa? Karena merasa punya duit banyak. Banyak orang selingkuh ketika mereka sudah punya jabatan tinggi, begitu kan? Ketika dulu karyawan biasa, nggak ada itu, kepikiran pun mungkin nggak ada. Tapi ketika dia diberi keberlimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian imannya lemah, akhirnya disesatkan oleh syaitan. Nas'alullah as-salamah. Ya, sebagian orang, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saking banyaknya duit, kebingungan, ya, mau buang duit kemana gitu. Sampai beli parfum saja harus berangkat ke Perancis, begitu ya. Masya Allah. Dulu ketika nggak punya duit nggak aneh-aneh. Ketika sudah banyak duit jadi aneh-aneh. Ya, gengsinya jadi semakin tinggi. Ya. Bahkan sebagian mereka tidak mau lagi bergaul dengan orang miskin. Ya, kenapa? Karena orang miskin itu virus. Gitu ya. Nas'alullah as-salamah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan merubah nikmat itu kecuali mereka sendiri yang merubahnya. Nah, hadirin jamaah, Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah menjelaskan bahwa ayat ini, ya, pemahaman kebalikan daripada ayat ini. Demikian pula kata beliau bahwa orang itu ketika dia ada dalam keadaan yang buruk, maka dia bisa merubahnya menjadi baik kalau dia mau berubah. Orang-orang yang misalkan dulunya masih melakukan kesyirikan, maka dia harus berusaha merubah dirinya. Bagaimana dia belajar tauhid, kemudian dia praktekkan tauhidnya itu dalam kehidupan sehari-harinya. Orang-orang yang kemudian amal ibadahnya masih belum sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus berusaha merubahnya. Ibadahnya harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dulu masih hobi bermaksiat kepada Allah, tinggalkan maksiat, ganti dengan ketaatan. Yang mungkin belum bisa berbuat baik kepada istri dan anak-anaknya, harus berubah. Ya, harus berubah. Bagaimana dia bisa lebih bertanggung jawab terhadap istri dan juga anak-anaknya. Dan demikian seterusnya. Akhlak-akhlak yang buruk pada dirinya, dia mesti berusaha. Ada ikhtiar, ada keinginan, ada azam yang kuat untuk merubah dirinya semakin lebih baik. Maka ayat ini pun berlaku untuk itu. Allah tidak akan merubah keadaan buruk seseorang, ya, kecuali orang tersebut mau berikhtiar merubah yang buruk itu menjadi baik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang mesti kita perbaiki dalam kehidupan kita ini? Al-Imam Al-Hasanul Basri alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, ad-dunya salasatu ayyam. Dunia itu hanya 3 hari saja. Dunia itu hanya 3 hari saja. Amma amsi faqad dhahaba bima fihi. Amma ghadun fala'allaka la tudriku. Wal yawm laka fa'mal fihi. Kata Imam Al-Hasanul Basri, dunia itu hanya ada 3 hari. Yang pertama adalah kemarin. Kemarin yang telah pergi bersama apa yang ada padanya, tidak akan pernah mungkin kembali. Sekarang kita di hari Senin, maka hari Minggu tidak akan pernah bisa kembali kepada diri kita. Adapun minggu di minggu depan, itu berbeda dengan minggu yang kemarin kita lewati. Tanggalnya saja berbeda. Taib. Jadi hari kemarin yang tidak akan mungkin bisa kembali, dia telah pergi bersama apa yang ada padanya. Yang kedua, besok hari. Besok hari, adapun besok yang akan datang, maka barangkali kamu tidak bisa mendapatinya lagi. Yang sekarang sehat di hari Senin, apakah ada jaminan di hari Selasa masih hidup? Banyak orang yang sehat, sedang sehat, ya. Tiap tahun dia medical check up. Masya Allah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nggak ada apa-apa di dalam jasadnya, ya. Ternyata juga mati. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang ada di hari ini belum tentu ada di hari esok. Jadi hari esok bisa jadi kita tidak mendapatkannya. Jangankan ngitung hari, ya,
Nggak usah hari 24 jam. Kepanjangan kita yang ada di pagi hari, tidak ada jaminan siang hari kita masih ada di dunia ini. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini hari kedua. Sedangkan hari yang ketiga adalah al-yaum, hari ini. Hari ini. Inilah sejatinya waktu kita. Inilah sejatinya milik kita. Fa'mal fihi, maka beramalah dengan amalan yang terbaik padanya. Masya Allah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau orang memahami ini, dia bisa memanage hidupnya. Bahwa sejatinya hidup kita ya hari ini. Hidup kita hari ini. Dia tidak bersedih dengan apa yang berlalu pada dirinya, dan dia tidak cemas dengan apa yang akan datang pada dirinya. Tapi dia selalu menjadi anak hari yang memfokuskan jiwa raganya untuk memperbaiki hari ini. Karena penyesalan itu terjadi ketika orang tidak memaksimalkan saat ini. Begitu kan? Kenapa orang menyesal? Karena dia tidak memperhatikan setiap detik dari kehidupannya. Nah, ketika kita memahami bahwa hari itu ada 3 dalam hidup kita, berarti 3 hari ini yang harus selalu kita perbaiki. Bagaimana memperbaiki hari yang sudah berlalu? Kita kan tidak mungkin balik lagi. Bapak yang sekarang di masa tua kan tidak mungkin kembali ke masa muda lagi. Ya, walaupun ya berkali-kali menyatakan, Ustadz boleh lihat fisik saya masih sudah tua, tapi semangat saya semangat anak muda. Ya, makanya kalau ditanya masih mau kawin nggak? Masih, begitu kan? Artinya semangatnya masih semangat anak muda. Barakallahu fikum. Tidak mungkin bisa kembali ke masa muda. Tapi ternyata masa yang sudah berlalu dari diri kita itu masih bisa diperbaiki selama kita masih hidup. Caranya bagaimana? Istiqamah di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki masa lalu dengan taubat nasuha. Kemudian memperbaiki masa yang akan datang. Bagaimana caranya? Rencanakan, planningkan kebaikan-kebaikan yang lebih berkualitas daripada sebelumnya. Punya harapan besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta dipanjangkan usia di atas ketaatan. Ya, rencanakan perkara-perkara besar dalam hidup kita demi keselamatan dan kebahagiaan di kehidupan akhirat. Cari sebanyak-banyaknya. Ya, ambil jatah sebesar-besarnya untuk kita memiliki amal jariah sebagai bekal kita untuk kehidupan akhirat. Cara memperbaiki hari ini, ya tumpahkan jiwa raga kita untuk memperbaiki hari ini dengan terus istiqomah belajar agama, istiqomah ya di dalam iman, meningkatkan kualitas iman, dan istiqomah di dalam beramal soleh. 3 hari ini harus menjadi fokus kita untuk selalu diperbaiki. Dari 3 hari ini terutama adalah hari yang sedang kita jalani. Bagaimana hari Senin ini lebih baik daripada hari Ahad. Bagaimana hari Selasa besok lebih baik daripada hari Senin ini. Demikian seterusnya. Itu di antara konsep untuk menjadikan kita selalu semangat dan selamat dari yang namanya penyakit malas. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita. Masih ada poin-poin yang lain. InsyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan. Baik. Dan terakhir ya sebelum ditutup, di poin pertama ini manusia harus bersandar, selalu bersandar kepada Allah dengan doa-doa terbaiknya. Ya, supaya kita bisa menjaga semangat kita di dalam memperbaiki diri, ada doa yang diajarkan Nabi. Doa ini juga nasihat dan wasiatnya Rasulullah kepada putrinya Fatimah untuk pertama kali, yang kemudian ini berlaku untuk seluruh umatnya, termasuk bagian daripada zikir pagi. Ya, insya Allah bapak-bapak sudah hafal. Ya, di antara deretan zikir pagi ada kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Apa selanjutnya? Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain
Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, maha berdiri sendiri. Birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan kepadamu. Aslih li, perbaikilah bagiku sya'ni kullahu, seluruh keadaanku. Hidup di dunia berarti keadaan kita seputar urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat, kan begitu. Urusan pribadi, urusan keluarga, urusan bermasyarakat. Pokoknya seluruh urusan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah yang memperbaikinya. Ini sebagai bentuk pengakuan kita bahwa kita ini lemah, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehebat apapun orang memandang diri kita, kita ini tetap manusia yang lemah. Bapak sebagai pejabat, ya bapak sebagai orang yang berpengaruh, siapapun. Begitu. Hakikatnya manusia semuanya lemah. Lemah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka kalau bukan karena taufik dan inayah Allah, kita tidak akan mungkin bisa memperbaiki diri kita. Maka selain ikhtiar-ikhtiar tadi, ya jangan lupa, ya doa ini selalu kita panjatkan kepada Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu. Ditambah lagi di penghujung zikir dan doa ini, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau pasrahkan ya seluruh urusanku itu kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Kenapa? Karena manusia tidak akan mampu. Ya. Urusan sekecil apapun sejatinya manusia tidak mampu menanggungnya kalau bukan karena taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari zikir ini, dari doa ini juga mengandung hikmah. Sehebat apapun pencapaian yang kita raih dalam kehidupan dunia kita ataupun dalam kehidupan agama kita, jangan pernah sombong. Makanya para ulama ya ketika menjelaskan masalah kesombongan, salah satu di antara perkara yang membuat orang itu sombong atau ujub adalah ilmu dan amal soleh yang ada pada dirinya. Hati-hati. Orang dengan ilmu bisa sombong, orang dengan amal solehnya bisa sombong. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang sombong bukan hanya dengan hartanya saja. Orang bisa sombong dengan ilmunya, orang bisa sombong dengan amal solehnya, orang bisa sombong dengan sedekahnya. Maka ya berdasarkan apa yang disampaikan Nabi ini, apa yang diajarkan oleh Nabi ini, sebesar apapun pencapaian yang kita raih, jangan pernah sombong, jangan pernah lupa diri. Lihat Qarun ketika sombong dibinasakan oleh Allah. Nabi Sulaiman alaihi salam ya dengan segala keberlimpahan yang ada pada dirinya. Beliau seorang raja, seorang nabi, seorang rasul. Raja itu identik dengan harta kekayaan, identik dengan kemewahan, identik dengan fasilitas. Begitu kan? Kemudian kelebihan beliau bisa mengerti bahasa binatang, bahasa semut ngerti. Begitu kan? Bahasa-bahasa binatang beliau paham. Mukjizat dari Allah. Ya. Orang sekarang juga ada ya Pak, yang paham bahasa semut, bahasa malaikat, bahasa jin. Ya. Kalau Nabi Sulaiman itu mukjizat. Kalau orang sekarang apa namanya? Yang ngaku-ngaku itu. Nabi Sulaiman dengan segala sesuatu yang Allah lebihkan pada dirinya, ya, beliau tidak lupa diri. Karena beliau mendapatkan wahyu, mendapatkan ilmu dari Allah. Ini bedanya orang berilmu dengan orang jahil. Ya, Qarun jahil. Ketika mendapatkan harta dia katakan apa? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi kekayaan ini karena memang ilmuku. Ya pantas aku ini orang pintar. Ya. Ini titelku di depan nama, di belakang nama berderet. Begitu. Karena ilmuku, karena aku memang ahli ekonomi, ahli bisnis, ahli usaha. Itu Qarun, lupa sama Allah sebagai Ar-Razzaq. Tapi kalau Nabi Sulaiman, Masya Allah, Nabi Sulaiman ketika mendapatkan keberlimpahan ini, beliau mengatakan, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah dari Rabbku. Liyabluwani, untuk menguji diriku. Ashkuru am akfur. Apakah aku bersyukur ataukah aku kufur? Itu bedanya orang berilmu dengan orang jahil. Maka apapun yang kita raih, jangan pernah menjadi
sarana untuk kita sombong di hadapan manusia, apalagi sombong di hadapan Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.